Perkenalkan, nama saya Hayu Manisa Bunga Januarti dari Pendidikan Biologi kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Valencia Anindito, kelas 12 kelas 1 dari SMA 106 Jakarta. Paling kesulitan kalau pas lagi pandemi itu paling kalau misalnya nggak ada sinyal ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi melihat materi terus nggak ada sinyal jadinya kan kayak apa namanya lagi mulu. Itu aja sih. Yang biasanya digunain sih paling WhatsApp ya buat apa namanya kadang-kadang suka nge-share materi di situ sama Google Classroom. Ehm, Kalau misalnya menurut saya efektif sih, tapi kadang-kadang emang kalau misalnya kayak ada tugas kelompok gitu ya agak ribet jadinya kalau misalnya nggak ketemu langsung. Ehm, Kalau itu sih paling nggak ketemu tatap muka, sama kalau misalnya online kan kayak yang tadinya belajarnya 3 jam 4 jam jadi cuma satu setengah jam. Tergantung sih, ada yang gurunya yang suka ngasih materi itu tugasnya kadang-kadang cuma 2 minggu sekali, ada yang setiap minggu ada tugas. Iya. Ada yang ngejelasin teorinya, ada yang praktikum sih, tapi biasanya juga praktikum yang alat sama bahannya ada di rumah. Kir Ekskukir. masih jalan tapi online. Biasanya ngapain aja? Biasanya kadang-kadang kalau misalnya itu kayak suka bahas film atau diskusi atau apa ya, kadang-kadang juga pernah eksperimen. Kalau pas hari Jumat kadang-kadang suka ganti-ganti, pernah senam, Iya. pernah juga apa namanya apa itu literasi ya, iya Iya. literasi. Kalau persisnya kurang tahu ya, soalnya kan banyak. Tapi dikasih itunya sih kayak kertas apa namanya kata tertib. Iya. Minggu itu ada, tapi kalau minggu akhir bulan Iya. itu buat pertemuan sama wali kelas. Kalau nggak salah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Syafinar, guru biologi di SMA Negeri 106. Tapi kalau offline itu kan tatap muka. Iya. Nah, kalau sekarang masa pandemi COVID-19 ini kita diharapkan PJJ atau BDR ya, pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Nah, itu boleh daring dan luring ya. Luring itu berarti tanpa internet ya. Kita ngasih tugas mereka pakai internet, tetapi ada hasilnya, ada bentuk kerjanya. Kalau daring itu bisa dengan Meet Google, Zoom, atau kita WA group itu bisa. Dimana intinya kalau tatap muka itu kita memang harus menyelesaikan kompetensi dasar dari kurikulum 2017 masing-masing dari KD kita itu harus selesai. Tetapi kalau dalam PJJ ini tidak diharapkan semua kita berikan kompetensi dasarnya harus selesai, tidak. Yang jelas ada materi-materi esensial dan ada prasyarat ilmu yang anak-anak itu harus tahu. Misalnya ya, pelajaran sel itu kan banyak sekali praktikumnya, KD tentang sel, KD 31 sama KD 32 tentang transport pada membran sel itu kan banyak praktikumnya. Nah, jadi kita sebagai guru memang sudah tahulah rambu-rambu untuk PJJ ini apa, bahwa belajar itu PJJ yang penting menyenangkan.
Yang kedua itu ada kecakapan hidup. Kecakapan hidup kalau di sekolah itu kan kalau tatap muka atau offline itu kan anak yang kita arahkan untuk mempunyai nilai-nilai kecakapan hidup, jujur, disiplin, tanggung jawab, ramah, sopan, santun. Ya, itu salah satu sebagian contoh dari kecakapan hidup. Tetapi kalau di rumah kecakapan hidup itu yang mengamati adalah orang tuanya, ya orang sekitarnya yang ngamatin. Lalu tadi kan Ibu katakan PJJ ini diharapkan apa sih yang mau dicapai? Materi esensial dan prasyarat ilmunya. Jadi nggak semua KD itu diterangkan, misalnya materi tentang sel, bentuk sel kayak gini, epitel rongga mulut begini, nggak bisa karena mereka nggak bisa praktikum. Jadi kalau Ibu mengajarkannya analog aja, coba kamu buka satu telur, nah itu dianalogkan. Bisakah telur itu satu sel? Ya, ada mengatakan bisa dan tidak. Nggak apa-apa, nanti kita bahas dalam Meet Google. Tapi itu pun Ibu kalau pakai Meet Google nggak mau lama-lama, karena keluhan anak pertama, Bu, kuota saya habis, Ibu saya mau beli pulsa, rumah saya jauh dari counter pulsa. Nah itu harus kita pahami. Maka beberapa anak yang masuk ke dalam yang tidak ikut Meet Google itu tanya alasannya apa. Ibu sebagai guru harus punya data yang objektif, sehingga datanya begini kita paham. Jangan sampai terus-terusan anak itu, misalnya katakanlah Ibu melakukan daring itu paling sebulan sekali untuk Meet Google, sebulan sekali. Pak Ridwan Taufik. Baik, lokasi geografis sekolah ada di bagian timur Jakarta atau Jakarta Timur, tepatnya lebih dekat dengan perbatasan Depok ya. Jadi paling ujung timur dari wilayah Jakarta ya, timur ini. Kemudian lokasinya ada di dalam, artinya jauh dari jalan raya ya, sekitar 1 km dari jalan raya masuk ke dalam. Cukup banyak ya, semuanya ada 21 cabang, baik itu kategori seni maupun olahraga ya. Saya kira bisa nanti daftar namanya bisa dilihat di papan ekskul yang ada di depan sana. Yang jelas dari cabang-cabang ekstrakurikuler yang ada, alhamdulillah ada beberapa diantaranya yang berprestasi sampai tingkat nasional. Diantaranya misalnya cabang bela diri pencaksilat ya, dan juga futsal itu bisa mencapai tingkat yang lumayan berprestasi ya. Secara umum tertuang dalam tata tertib SMA Negeri 106 Jakarta ya, nanti bisa diminta kepada wakil saya Pak Dedi atau Pak Hari, karena saya tidak hafal poin per poin ya. Yang jelas di dalam setiap tata tertib ada peraturan, kemudian ada apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa, kemudian apa yang tidak boleh, kemudian apa yang menjadi sanksi. Itu saya kira 4 poin itu yang ada dalam setiap peraturan sekolah. Tidak ada, karena memang peraturan dari Pemprov DKI dari pemerintah sebelumnya sudah melarang kegiatan-kegiatan outing atau kegiatan-kegiatan di luar kelas, karena dikhawatirkan menimbulkan resiko ya, baik secara fisik maupun secara mental kepada anak didik kita. Jadi seluruh SMA di DKI ini secara umum memang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bersifat pembinaan fisik yang dilakukan jauh dari sekolah atau berada di luar kota seperti itu memang ada peraturannya dari gubernur ya. Tentu saja ya, setiap sekolah saya kira ada, dan khusus untuk sekolah kita, pertama setiap hari ini di masa-masa normal ya, setiap hari kita akan memulai KBM ini dengan terlebih dahulu tadarus khusus untuk yang muslim, membaca Al-Quran, kemudian yang Kristen juga doa bersama ya, yang agama-agama lain juga sama, mereka melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan ibadah ya. Itu setiap pagi, setiap hari ya, sekitar 15 menit sebelum KBM dimulai. Kemudian kegiatan mingguannya pada hari Jumat misalnya
secara bergantian ada kegiatan duha bersama, kemudian pada Jumat yang lainnya kegiatan olahraga ya untuk membina secara fisik agar sehat dan bugar. Kemudian juga hari Senin juga secara bergilir antara upacara dan kegiatan literasi. Nah, itu juga pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, yaitu literasi ini khusus untuk menampilkan anak-anak hasil karya mereka, hasil bacaan mereka bisa diwujudkan dalam bentuk olah vokal bagi yang punya kemampuan bernyanyi ya, atau bahkan menari atau berpantomim atau bahkan berseni drama seperti itu. Nah, ini mereka mencoba mengaktualisasi dari apa yang telah mereka baca ya, dari hasil literasi itu. Yaitu kegiatan literasi dilakukan setiap 2 minggu sekali bergantian dengan upacara. Ya, kan dari awal mereka datang, ya ini juga sudah proses pembiasaan ya, yaitu mereka harus datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi, baju dimasukkan, ikat pinggang terlihat, ya, kaos kaki warna putih, sepatu hitam, ya, kemudian rambut untuk yang laki-laki tidak melebihi, tidak sampai menyentuh kerah seperti itu, tidak menutupi kuping. Ini proses pembiasaan yang setiap pagi dilakukan. Tentu kelamaan anak terbiasa, penuh disiplin dan penuh kesadaran mereka mengikuti peraturan seperti itu. Jadi tentu saja ada pengaruhnya ke perilaku siswa. Kalau selama pandemi kendala yang dialami ada memang. Pertama, misalnya bagi guru-guru ya, tidak semua guru memiliki kemampuan meng-create proses pembelajaran secara online dengan baik, dengan sempurna, dengan melibatkan berbagai teknologi, berbagai aplikasi ya. Hanya beberapa siswa, beberapa guru memang ada yang sudah sampai ke tingkat mahir. Tapi ada guru-guru yang, terutama guru-guru yang sudah sepuh menjelang pensiun, tentu mereka belum begitu memiliki kemahiran di dalam meng-create PJJ dengan melibatkan aplikasi-aplikasi yang sangat menarik. Ini menjadi kendala tentunya bagi guru-guru untuk bisa memberikan layanan PJJ dengan baik di masa pandemi. Nah, bagi siswa kendalanya adalah tentu terutama pada siswa yang mungkin di tempat tertentu yang mungkin sinyalnya juga tidak begitu stabil ya, sehingga terputus-putus ya. Ini yang mereka punya sinyal. Kemudian mungkin ada juga siswa yang kemudian terputus kuotanya di tengah jalan ya, karena memang habis masa tenggang kuotanya sudah 1 bulan, dalam proses belajar KBM berjalan tiba-tiba habis gitu. Itu saya kira pasti akan dialami oleh siswa ya, seperti itu. Kayaknya kendalanya seperti itu. Solusi kalau ada siswa yang tidak memiliki gadget atau alat-alat komunikasi untuk proses KBM ini, kita pihak sekolah mendata siapa yang tidak punya, berapa orang, kemudian pihak sekolah mengusahakan untuk memberikan fasilitas itu, walaupun tidak harus barang baru, tetapi barang yang kita berikan kepada anak ini yang masih berfungsi dengan baik sehingga dia bisa melaksanakan PJJ dengan baik. Jadi ada guru-guru kita yang mau menyumbangkan HP-nya, mungkin karena dia punya 2 buah, yang satu ini diberikan kepada anak. Kita sudah melakukan ini kalau tidak salah kepada 3 siswa ya, siswa yang memang ternyata tidak selama ini tidak punya HP, dia selama ini pakai HP orang tuanya dan akhirnya mengganggu aktivitas orang tua. Nah, ini kita berikan ya, ada 3 guru yang bersedia untuk memberikan HP, walaupun sekali lagi ya ada 1 yang baru memang, tapi ada 2 ini yang memang bukan HP baru tetapi masih berfungsi dengan baik, kita berikan itu kepada anak-anak. Itu solusinya ya.